Kita tadi saya sudah jelaskan di yang sesi yang sebelumnya bahwa kita membutuhkan banyak fresh graduate untuk misalkan posisi-posisi yang tadi ya, yang general community relation, terus researcher atau yang general juga yang seperti finance, accounting dan sebagainya. IT sebenarnya banyak. Tapi begini, nature of work-nya kita dari CI itu yang tadi kan karena kita memproteksi lingkungan hidup. Program kita yang terbesar ada di Papua, ada di Sumatera Utara. Ya. Jadi kita juga butuh orang yang mau dideploy untuk ke wilayah-wilayah yang remote gitu ya. Bukan hanya di Jakarta atau kota besar lainnya. Betul, tidak. Ya, Bu, ya? Memang kita mempunyai kantor di Jakarta, tapi kita di Jakarta itu pegawainya hanya mungkin 20 atau 25 orang. Sedikit ya, karena ini cuma berupa kantor ya Bu. Betul, support. Kita mensupport kepada program-program yang ada di daerah itu. Sementara kalau di kantor Papua sendiri kita punya sampai 100 orang gitu ya. Tapi sekarang kondisinya kalau kita meminta kepada fresh graduate untuk mau nggak ditempatkan di pelosok gitu ya di Papua, itu kan belum tentu mau loh. Anak-anak muda Jakarta itu maunya gaji tinggi ditaruh di Jakarta gitu ya, senang karena banyak mall gitu ya, bisa belanja-belanja gitu. Dekat dari rumah juga. Betul, jadi mereka punya ekspektasi kalau misalkan udah lulus jadi sarjana, aku mau dong dapat posisi kerja yang bagus, yang ada di kota gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang harus pergi ke pelosok itu sepertinya tidak dilirik gitu. Padahal kan kalau kita melihat di certain level untuk di Conservation International begitu udah masuk ke level yang lebih tinggi, itu agak susah untuk mencari sumber daya sumber daya manusianya sangat terbatas gitu. Jadi orang-orang yang berpengalaman sangat terbatas. Sementara anak-anak yang fresh graduate itu mereka tidak mau mengambil kesempatan untuk masuk ke CI dan terus untuk masuk ke LSM internasional yang di bidang lingkungan hidup karena ditempatkan di tempat-tempat yang jauh tadi gitu ya. Karena faktor jauh tadi ya. Ya, sehingga bagaimana mereka bisa mendapatkan pengalaman itu gitu untuk masuk ke level yang selanjutnya. Padahal ya pengalaman itu kan bagus ya Bu ya, apalagi untuk fresh graduate kan. Betul, karena gini, kalau untuk fresh graduate belum berumah tangga, belum ada tanggungan keluarga, anak masih istri, single ya, masih gitu ya, masih bebas, kenapa sih nggak cari punya pengalaman kemana-mana gitu? Cari ini waktunya saya untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, waktunya saya untuk mengeksplor dunia ini, saya mau pergi ke pelosok manapun juga gitu ya, untuk cari pengalaman, memperbagus CV-nya kan, karena pengalaman nanti CV-nya akan bagus, jadi dia akan di periode waktu tertentu dia akan bisa memasuki tahap level berikutnya gitu dengan pengalaman yang sudah banyak tadi gitu. Itu sayangnya, jadi anak-anak muda Indonesia itu kurang semangat adventurirnya untuk mengeksplor gitu dan untuk menambah ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Maunya hanya mau enak tinggal di Jakarta. Maunya kerja di kantoran gitu ya Bu ya. Betul. Padahal kan kita bisa sekalian explore Indonesia juga ya Bu ya. Betul sekali. Kita bisa ke Papua yang tadinya cuma di Jakarta aja, jadi tahu Papua, jadi tahu Sumatera Utara gitu kan ya. Jadi pengalaman itu sebenarnya sangat penting ya Bu ya. Penting sekali, dan pengalaman untuk ketemu orang banyak. Betul, untuk itu yang paling penting. Orang dengan budaya yang lain berbeda segala macam, itu akan sangat berharga dalam kehidupan kita selanjutnya gitu loh. Baik sekali ya Ibu, sharing tentang bagaimana fresh graduate itu seharusnya ya. Oke, kalau menurut Ibu sendiri ya, pengalaman, jadi kan biasanya yang sebelum lulus kuliah itu kan mereka pasti ada magang ya Bu ya. Gimana mereka harus merasakan dunia kerja sebelum akhirnya terjun langsung ke dunia pekerjaan yang sebenarnya. Kalau menurut Ibu berpengaruh nggak sih magang tersebut itu? Oh ya, sangat penting sekali. Jadi sebenarnya ya kalau misalkan kita di dunia kerja ya, kita mau merekrut orang itu nggak selalu melulu bergantung kepada IP yang paling tinggi itu udah pasti akan diterima
masuk kerja dengan baik gitu ya. Tapi kita juga ngelihat juga gitu ya di CV-nya pengalaman berorganisasinya bagaimana. Terus apakah ada pengalaman magangnya tadi? Karena di dalam pekerjaan itu kita juga apalagi kalau di LSM lingkungan hidup ya, itu kita dituntut ada certain level of independency dan juga hubungan dengan manusia yang baik gitu loh. Karena kita bekerja dengan semua level masyarakat, kita bekerja dengan pemerintah, kita bekerja dengan banyak partner dan banyak orang. Jadi hubungan antar manusia itu sangat penting. Jadi para fresh graduate yang memiliki kelebihan yaitu hubungan sosialnya, hubungan antar manusia yang baik itu sangat dibutuhkan dan akan memberi nilai tambah yang baik gitu. Jadi pengalaman magang, pengalaman berorganisasi, itu tadi pengalaman hubungan manusia. Itu sangat penting ya. Iya. Kalau untuk fresh graduate sendiri Ibu ya, gimana sih Ibu ada tips nggak atau tips dan trik bagaimana seorang fresh graduate itu nantinya akan bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang sesuai menjadi hasrat mereka seperti itu Ibu. Tips dan untuk mendapatkan pekerjaan itu sendiri gimana? Tadi menarik yang yang April katakan bahwa gimana caranya untuk mendapatkan yang sesuai dengan yang dia inginkan gitu ya. Satu, mungkin saran saya sebagai seorang fresh graduate gitu ya, kita juga nggak bisa terlalu banyak ekspektasi juga gitu, karena kan satu pengalaman kita kurang, pengalamannya kurang, tapi kalau ekspektasinya sudah tinggi sekali gitu ya, nanti akhirnya malah nggak bisa dapat pekerjaan yang match gitu ya dengan kebutuhannya juga gitu, karena tadi ekspektasi yang terlalu tinggi itu. Nah kecenderungannya memang banyak fresh graduate yang udah pengalamannya minimum tadi ya, terus dia tidak mau fleksibel, misalkan ditempatkan di mana, terus habis itu ekspektasinya juga terlalu tinggi gitu. Jadi itu yang biasanya menyebabkan nggak dapat kerjaan ya Bu ya. Oke, menarik sekali ya untuk para fresh graduate. Dari Ibu tadi, Ibu Laksmi bilang mengenai bagaimana sih tips yang baik untuk seorang fresh graduate mendapatkan pekerjaan. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini akan ada sesi tanya jawab lewat telepon atau Facebook, dan teleponnya bisa Anda saksikan di bawah ini akan muncul, tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih di program PHK, pokoknya harus kerja. Dan pemirsa, kita lanjutkan sekarang perbincangan untuk pertanyaan dari Facebook atau telepon. Dan masih bersama saya Ibu Laksmi ya dari Conservation International. Oke, pertama kita jawab dulu kali ya Facebook yang sudah masuk ya Bu ya. Oke, untuk Facebook sendiri pertanyaannya adalah tips sukses bagi fresh graduate dalam wawancara kerja Ibu, interview dan psikotes. Kemudian agar dapat diterima kerja, dan untuk yang berpengalaman kerja itu bisa dapat nilai plus juga nggak waktu melamar pekerjaan seperti itu. Itu dari Wida Okmalinda Harumsari. Oke, baiklah. Kalau untuk apakah yang sudah berpengalaman itu mendapatkan nilai plus, tadi kita udah cover ya di sesi sebelumnya ya April ya, bahwa iya, karena tadi pengalaman itu penting, yang hubungan antar manusianya segala macam yang penting kita udah cover. Terus kalau psikotes sendiri sih sebenarnya logika aja ya, kita banyak tidur gitu ya supaya fresh otaknya, jadi waktu hari itu dilakukan wawancara kita benar-benar bisa menuangkan semuanya secara logik gitu ya. Butuh tidur yang banyak gitu ya, istirahat yang banyak.